Nah, kita sambung tinggal satu lagi ya, Nak, yaitu cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara. Tadi cuti bersama sudah selesai, itu harus dengan keputusan presiden ya, harus dengan keputusan presiden. Lalu cuti yang terakhir ini adalah cuti di luar tanggungan negara. Ini dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus-menerus dan adanya alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak. Ini dia, cuti di luar tanggungan negara. Nah, proses pelaksanaan cuti di luar tanggungan negara diatur dalam pasal-pasal ini, 334, 335, ada 4 pasal yang mengaturnya ya. Jadi ini paling singkat 5 tahun. PNS, ini dia 334, PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 tahun. Oh, berarti udah pendidikan ini. Jangka waktu cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud di ayat 2 dapat diperpanjang paling lama 1 tahun apabila ada alasan-alasan, mungkin ikut suami ke luar negeri karena bekerja di kedutaan atau kerja di luar kota gitu ya, jadi harus mendampingi suami, bisa saja dia ya. Itu dia, itulah cuti di luar tanggungan negara ini. Di 335, cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya. Kalau tadinya dia menjadi wali kelas, ya nggak jadi wali kelas. Kalau tadinya dia menjadi PKS, ya nggak jadi PKS gitu ya. Lalu jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan negara harus diisi, tentulah ya. Nggak mungkin misalnya wali kelas nggak ada, nggak mungkin lah. Nah itu dia. Kemudian di 336 dikatakan untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan. Semua yang namanya cuti ini kecuali cuti bersama harus pakai surat resmi. Cuti di luar tanggungan negara hanya dapat diberikan dengan surat keputusan PPK, pejabat pembuat komitmen setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. PPK sebagaimana dimaksud tidak dapat mendelegasikan gitu ya. Selama menjalankan cuti, di sini dia 337, selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak menerima penghasilan PNS. Nah, namanya pun di luar tanggungan negara. Jadi nggak ada dia dapat penghasilan selama dia menikmati cuti di luar tanggungan negara. Inilah macam-macam cuti. Lalu selain ketentuan-ketentuan dijelaskan sebelumnya, terdapat ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan cuti. Ketentuan lain terkait cuti adalah pasal-pasal yang memuat ketentuan lain. Pasal 338. Nah, bolehlah nanti kalian lihat di dalam buku kita itu ya, di halaman 125 ini. Apa isinya ini semuanya, nanti boleh kamu cek gitu ya. Kemudian nanti kalian bolehlah mengerjakan soal latihan. Nah, sebelum dikerjakan soal latihan, rangkumannya itu disalin ya nak. Rangkumannya disalin, halaman 128, rangkuman itu kalian salin. Nanti baru dikerjakan soal halaman 129. Terima kasih, Tuhan memberkati.